Baik. Nah, empathic consultation. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa artikel, jurnal, kemudian saya juga melampirkan mengenai clinical interviewing, ya, clinical interviewing atau kalau teman-teman di kedokteran biasa menyebutkan dengan anamnesa, ya, nah atau anamnesis. Nah, itu kita menggali informasi dari pasien kita, mengenali dia seperti apa, keluhannya apa, kebutuhannya apa, plus kalau di psikologi kita kenali juga karakteristik minimal orang ini seperti apa sih karakteristik kepribadiannya yang perlu kita ketahui sehingga itu bisa membantu kita untuk ngebus prognosisnya gimana nih setelah dia menjalani treatment. Oke nggak nih prognosisnya? Kalau ketahuan ada beberapa hal yang berpotensi untuk menghambat jalannya treatment, maka itu kita bisa diskusikan, kita bisa antisipasi sejak dini bagaimana penanganannya. Apakah tetap akan kita tangani ataukah kemudian kita perlu merujuknya. Nah, itu gambarannya kalau ketika saya menangani klien gitu ya, orang yang membutuhkan jasa saya sebagai clinical psychologist. Kurang lebih saya kira teman-teman juga hampir mirip seperti itu juga. Semoga nanti sharing yang saya sampaikan teman-teman bisa menemukan benang merahnya ya dengan profesi teman-teman semua. Nah, dalam proses clinical interviewing itu tentu tidak berhenti dalam satu atau dua sesi saja, tetapi berkelanjutan. Terutama untuk teman-teman yang jangka waktunya panjang sekali. Kalau saya dengan klien barangkali hanya ya maksimal 8 10 sesi itu udah lama banget gitu ya. 10 sesi in a row atau berurutan itu udah lama. Nah, biasanya klien hanya misalnya satu problem hanya 3 sampai 4 sesi, kemudian nanti akan lepas, kemudian mungkin ketika ada problem lagi, ketika dia butuh konsul, dia datang lagi. Tapi beda dengan ortodontics ya, ortodontis, teman-teman dokter gigi ini jangka waktunya panjang sekali. Nah, di situ proses untuk membangun kedekatan, membangun hubungan yang baik, nah terus-menerus perlu dikembangkan. Menarik sekali kemarin ada satu pertanyaan dari Mbak Iga, kalau saya tidak salah ingat, apakah harus terus memberikan menerapkan ini ya, memahami perasaan, memahami sudut pandang dan kemudian memvalidasinya, apakah terus menerus dilakukan, apakah perlu dilakukan, harus dilakukan. Nah, ini juga kalau jawaban saya kemarin adalah kita melihat case-nya ya, barangkali teman-teman saya tidak akan mengatakan, wah dokter gigi harus begini. Tidak ya, teman-teman bisa melihat case-nya apabila dari sisi karakteristik si pasien ini oke-oke aja, ongoing progress-nya bagus, dia patuh terhadap saran-saran yang diberikan, do's and don'ts-nya, saya kira ya sudah jalan begitu saja. Tetapi ada kalanya teman-teman menemui pasien-pasien yang unik, nah pendekatan ini bisa diterapkan. Ya, nanti kita bisa saling sharing juga tuh. Teman-teman boleh kapanpun drop komentar atau pertanyaan di Classroom. Nah, sudut pandang psikologi di sini adalah empathic consultation, menggunakan sudut pandang dari klien kita mencoba menggunakan sudut pandang dia. Nah, itu yang saya maksudkan kemarin dengan validasi. Nah, validasi tidak membenarkan semuanya, tetapi yang kita terima, yang kita okein, yang kita pahami adalah perkataan yang dia sampaikan, perasaan yang dia ungkapkan. Begitu. Karena di sini kita perlu untuk membangun trust. Ya, yang paling atas ini, trust. Ya, kepercayaan, keyakinan pasien kita pada tindakan medis yang kita berikan. Yang kita membangunnya melalui dua hal yang ada di bawah, dengan caring dan juga dengan empati. Sehingga konsultasinya ini tadi dapat berjalan dengan baik atau dengan lancar begitu. Ya, pemahaman tentang manusia tadi di awal sudah ada diskusi singkat dengan pemantiknya dari Mas Bima tadi ya. Nah, manusia itu ya macam-macam gitu. Macam-macamnya dia terbentuk dari apa saja. Dia
ibaratnya cetakannya seperti apa, bahannya bagaimana. Nah, ini dimensi yang kalau kita mencoba memahaminya ada dari akarnya, bawaan, sifatnya tidak bisa diotak-atik karena memang DNA-nya seperti itu adalah biogenetic factors. Ya, kalau memang nggak tahu apa ya yang bawaan ya, gigi gingsul gitu. Gigi gingsul itu mungkin ada bawaan ya. Oh, ternyata semua saudaranya gingsul semuanya. Nah, itu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Atau ya kalau facial, apa rahang, mungkin mohon maaf kalau ada yang struktur rahangnya menyebabkan giginya tonggos. Nah, itu bisa jadi juga dari biogenetic factors-nya. Ada unsur DNA seperti itu. Sehingga semua turunannya keluarga kalau dilihat family tree-nya ya seperti itu. Ini konstruksi wajahnya. Itu biogenetic factors. Kemudian ada environmental condition yang berperan di situ. Sehingga orang ini dengan biogenetic factor seperti apa, dia tumbuh menjadi sosok yang seperti apa. Ada kok orang yang giginya gingsul berantakan banget gitu misalnya, tapi dia pede-pede aja. Sementara ada individu yang lain yang dia, mohon maaf, tidak separah individu pertama tadi untuk tingkat keberantakan giginya, dia sudah merasa sangat insecure. Nah, di sini dalam proses perkembangan dia, nah ada kondisi-kondisi lingkungan yang berperan di situ, sehingga dia menjadi sangat sangat apa memikirkan sekali kondisi fisik yang sempurna itu seperti apa, kemudian berpengaruh kepada emosinya dia, afektif di sini berpengaruh pada interaksi sosialnya, ya berpengaruh pada dimensi-dimensi yang lain juga. Ya, tapi ada misalnya nih kalau kita ngomongin dimensi moral nih, ada yang kekeh gitu ya karena dia memiliki keyakinan yang kuat sekali bahwa Tuhan tidak mengizinkan makhluknya untuk mengubah ciptaan, ya, mengubah ciptaannya. Jadi nggak ada tuh, nggak mau tuh dipermak-permak atau dioperasi, dibenahi dan lain sebagainya dia nggak mau. Nah, sehingga ya dia dengan insepsi moral itu dengan keyakinannya dia itu mau dibully, mau diejek seperti apapun ya nggak mempan gitu. Dia akan tetap kekeh nggak apa-apa, aku baik-baik saja karena memang keyakinan agamaku mengajarkan bahwa kita selalu harus bersyukur. Nah, ini macam-macamnya. Ya, kalau kedapatan teman-teman bertemu dengan pasien-pasien yang insecure ini tadi ya, di awal-awal saya masih ingat tuh komentar dari Mbak Riza, misalnya oh orang tuanya yang menginginkan atau anaknya ini kok begini, gimana yang waktu itu di pondok pesantren kalau saya nggak salah ingat kok pendiam sekali. Nah, ini ada unsur-unsur yang kita perlu pahami juga. Oh, kalau di pesantren terus anaknya nggak mau terbuka, kira-kira ada value apa ya, ada kebiasaan-kebiasaan apa ya yang diterapkan dari di sini environmental ya. Nah, apakah kira-kira anaknya memang pendiam, punya dia temperamen yang pemalu dan lain sebagainya. Nah, itu pemahaman multidimensi ini bisa menjadi jembatan kita kalau mau mengkomunikasikannya baik dengan pasien maupun dengan orang tua, ya dengan wali atau caregivernya. Nah, kita paham dulu bahwa keragaman manusia ini ada eh, macam-macamnya nih yang bisa berpengaruh. Ya, bisa jadi juga misalnya kalau dari sisi kognitif. Nah, Mas dan Mbak ada yang pernah menangani pasien, mohon maaf, mengalami retardasi mental? Ada nggak? Belum pernah ya? Belum pernah Down Saya syndrome gitu? saya pernah Mbak Ide. Oh ya, Claudia ya, Claudia pernah. Ini Pernah karena Mbak Ide. ya karena duduknya sampingan nih, jadi ada feedback ya nggak apa-apa. Oh iya, Ya maaf ya Mbak. nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Nah itu cara kita menghadapi juga pasti berbeda, ya toh. Ya kalau dia mengalami di situ secara intelektual ada intellectual disabilities. Nah ada yang praktik di rumah sakit dan pernah bertemu dengan klien psikotik, ada nggak ya? Gangguan jiwa berat. Nah, itu penanganannya juga akan berbeda lagi. Ya, apa namanya?
dengan gangguan jiwa berat. Nah, kita perlu perlu memahami juga dari sisi kognitifnya dia memang sudah terganggu. Dia tidak bisa ada gangguan yang berat sekali yang menyebabkan dia bahkan mungkin tidak bisa membedakan orang lain itu sesuai dengan identitas individu itu atau enggak. Misalnya melihat dokter giginya atau dokternya, psikiaternya, dia melihatnya itu sebagai presiden gitu misalnya. Nah, presiden atau artis siapa gitu. Padahal sudah dijelaskan bahwa saya dokter gigi, saya mau meriksa kamu, ini kan kamu banyak banget ngerokok. Nah, ini pasien-pasien psikotik tuh, wah, nggak tahu tuh, itu banyak sekali pasien yang preoccupied, dia sangat sangat tertarik sekali dengan bakar-bakaran untuk di mulut ya. Entah rokok, kalau nggak dapat rokok itu seadanya. Ya, saya di RSJ Suroyo tuh menemukan begitu seadanya. Bisa dari daun dilinteng asal daun ya bukan weeds bukan ganja jelas ya itu dibakar karena dia ingin mendapatkan sensasi kenikmatan secara oral ya tahu nah itu pasti akan merusak giginya juga. Nah pemahaman seperti itu dapat membuat kita menjadi lebih fleksibel ketika menghadapi pasien-pasien tersebut nih ya model biopsikososial. Nah ini diringkas biopsikososial tapi sebenarnya dari sosial itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari sisi psiko juga banyak sekali, bio juga banyak sekali. Tapi kelompok besarnya ada bio, psiko, sosial ini nanti. Ya. Nah, kita bisa menggunakan jembatannya adalah empathic caring consultation tadi itu. Kita sudah pahami pasien kita gambarannya seperti apa dari anamnesa atau dari rekam medis yang sudah pernah ada sebelumnya kalau kita mendapatkan rujukan dan sumber-sumber informasi yang lainnya. Kalau anamnesa misalnya dari keluarga, nah itu kita bisa dapatkan. Nah, rangkaian dari clinical interview yang kemarin itu skill yang bisa kita terapkan adalah empathic listening. Ini skill yang pertama. Ya, kita menunjukkan empati. Validasi yang kita berikan adalah pemahaman sudut pandang dia itu ada gitu. Tidak serta-merta kita memberikan counter terhadap apa yang dia sampaikan. Meskipun berseberangan, meskipun berbeda, apa yang dia sampaikan itu tidak masuk akal di kita atau salah di kita, nah, dalam kerangka membangun hubungan empatik ini tadi, pertama kali kita akui dulu sudut pandang itu. Nanti kalau dia sudah merasa satu frekuensi, sudah merasa ada penerimaan dari klinisi ini nanti, dia akan merasa, oh berarti aku boleh ngomong apa aja kepada dokterku. Aku boleh cerita, aku boleh terbuka. Nah, ketika sudah ada jembatan keterbukaan itu, ada trust ya, nanti akan sampai ke trust juga kita bahasnya. Nah, di situ dia akan lebih enjoy lagi untuk berinteraksi dengan kita dan manfaat yang kita dapatkan adalah kita bisa memberikan insepsi, kita bisa menyusupkan pemahaman-pemahaman tentang yang sebenarnya, yang sebaiknya, yang seharusnya itu seperti apa. Ya. Nah, ini empati kita gunakan internal frame of reference ya dari dia ya, internal frame of reference, kerangka berpikir dia. Kita coba ambil itu. Kita coba tangkap ya, baik dari sisi itu emotional components, dari sisi pemahaman ya, meanings ya, pemahaman dia seperti apa, kita coba potret dulu. Ya. Kemudian dari sini ada skillnya adalah menggunakan verbal dan nonverbal untuk menunjukkan pemahaman kita itu. Ya, kalau kita sudah nih diolah, tadi proses empatik itu kan ada proses berpikir juga, proses kognitif di kita untuk memahami apa yang dia sampaikan, kemudian dalam bentuk reaksinya sehingga pasien tahu kita paham, kita gunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, komunikasi verbal kita gunakan kata-kata, ya. Oh, seperti itu ya, pasti pusing ya. Kalau kemarin yang contoh di classroom itu pasti pusing sekali, nggak enak, nggak nyaman. Ya, itu adalah komunikasi verbal, kata-kata yang kita ucapkan. Ya, kemudian komunikasi nonverbal adalah dari ekspresi, gestur, ya, kemudian dari tindakan yang kita tunjukkan kepada pasien itu. Yang paling sederhana misalnya adalah nodding, menganggukkan kepala, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Iya, gitu.
Ya, itu nodding, menganggukkan kepala. Sehingga mengartikan bahwa mantuk-mantuk yo ini paham gitu ya. Nah, ini agak-agak tricky kalau bahas komunikasi nonverbal barangkali dengan kultur yang berbeda jauh gitu ya. Kalau di Indonesia saya kira masih masih relatif pemahaman kita sama atas apa cues nonverbal. Barangkali kalau dengan kawan kita yang orang India, nah itu mungkin beda ya. Kalau mereka geleng-geleng gitu, ya. Oh iya, ya tapi geleng-geleng. Nggak, nggak nyambung ya. Tapi dengan kita paham tadi di framework depan tadi mengenai biopsikososial, kita tahu dia orang India. Kalau dia gini-gini tanpa ada kata ya, ya kita sudah bisa menangkap bahwa geleng-gelengnya itu adalah oh dia seneng, dia oke dengan hal itu. Karena kayaknya dia memang begitu gitu ya. Nah, ini bisa gerakan tangan juga, tuh thumbs up gitu. Nah, oke gitu. Nah, ini perlu kita kalau memang kita bekerja secara multikultural, tambah PR lagi adalah memahami itu. Ya, ternyata gerakan tangan antara tangan dua begini yang punggung tangannya ke depan begini sama begini, ini artinya beda. Nah, kita perlu pahami kalau kita memang bekerja secara multikultural ya dengan pasien-pasien multikultural. Kalau begini artinya nyumpahin nih, swearing nih. Nih, FU begini artinya. Tapi kalau begini peace. Nah, jadi harus hati-hati gitu dengan komunikasi nonverbal ini. Nah, apa gunanya kita menggunakan empati? Empati memfasilitasi interaksi sosial karena lebih mudah bagi kita untuk saling menunjukkan kepemahaman ini. Dan dari sisi kita sebagai klinisi bekerja bersama pasien dan juga klien, nah kalau ada empatik ini, perasaan penerimaan dari pasien atau klien kita tadi itu akan mempermudah kita untuk melakukan atau menyarankan ini tadi ya promosi perilaku positif. Perilaku positifnya lebih mudah untuk kita sampaikan ya. Tidak ada atau minim lah meskipun ada karena tergantung dengan karakteristik masing-masing mungkin ada juga ya adanya benturan-benturan gitu misalnya klien yang denial atau dia defense dan lain sebagainya ya kontra kepada apa yang kita sampaikan promosi perilaku positifnya tapi lama-kelamaan nah itu akan menjadi lebih mudah untuk kita masuk ke mereka. Ya, ini bisa diterapkan di layanan kesehatan, terutama untuk promosi perilaku kesehatan ya. Kalau kita kemarin sempat menyinggung juga mengenai edukasi, nah di sini. Kalau ngomongin mengenai edukasi, mungkin yang paling susah, saya nggak tahu nih teman-teman, barangkali ada pengalaman bisa tuliskan juga di chat ya. Menghadapi siapa untuk diedukasi? Apakah menghadapi remaja? Apakah menghadapi orang dewasa? Tingkat pendidikan seperti apa, menghadapi lansia. Nah, itu mana nih yang paling challenging gitu. Mungkin orang dewasa pendidikan tinggi itu barangkali lebih sulit untuk diedukasi. Kenapa? Karena orangnya ngerasa sudah tahu, ngerasa pinter, ngerasa ngerti dengan apa yang dibicarakan oleh edukatornya. Jadi alah meremehkan begitu. Mungkin itu ya bisa menjadi gambaran. Oke. Ini alasan mengapa empatik penting untuk diterapkan. Saya tidak mengatakan harus menerapkan, tetapi ada keuntungan yang kita dapatkan dari menerapkan empathic communication. Nah, bisa kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka, ya. Kemudian close questionnya, pertanyaan tertutupnya kita gunakan sebagai konfirmasi untuk memastikan. Karena pertanyaan tertutup jawabannya juga akan sangat spesifik. Yes, no questions, waktu, nah kayak gitu-gitu. Itu jawaban dari pertanyaan tertutup. Nah, ini untuk mengawali clinical interview ya di materi yang kemarin juga sudah saya sisipkan. Nah, empati tadi membangun trust ya, teman-teman, kepercayaan antara dokter dan pasien, ada saling pemahaman, hubungan yang mutual, yang tentu dilandaskan dengan etika keprofesian kita. Ya. Kemudian ini empatik tadi kaitannya baik dari sisi kognitif empati maupun emosional empati. Nah, semuanya bisa mengarah kepada trust ini tadi, ya, antara kedua belah pihak.
ya kepercayaannya. Kalau kognitif, empati berkaitan dengan perspektif taking, meaning tadi pemahamannya, kemudian emosional ya berkaitan dengan emosinya atau perasaannya. Nah, goalnya caring di sini konsultasinya bisa penuh perhatian. Nah, Mas dan Mbak kira-kira sampai dengan sekarang sudah berpraktik ya, eh, berapa jumlah klien yang teman-teman ingat? Jumlah pasien yang teman-teman ingat, yang pasien-pasien yang berkesan, kira-kira bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak ya kira-kira? Yang berkesan, yang meninggalkan, wah ini dia begini ya, secara secara individu gitu. Ini kasusnya sulit, oh atau ini ibunya yang rese atau apa gitu. Bisa dihitung nggak kira-kira? Wah kalau kalau yang di Banyak sih klinik Mbak Ide. banyak ya, pasti pasti pasti. Macam-macam orangnya. Betul, betul, betul. Pasti banyak banget. Nah, hanya yang eksepsional yang kemudian kita ingat ya, yang oh ini begini, oh ini begitu gitu. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai pembelajaran. Nah, saran saya untuk teman-teman semua sebagai pengembangan apa? Bukan keprofesian ya, pengembangan apa ya? Pengembangan apa? Personal ya, personal development. Nah, teman-teman bisa melakukan semacam refleksi begitu dari waktu ke waktu. Misalnya jangka waktu refleksinya bisa sekali sebulan, once a month, atau 3 bulan sekali, atau berapa, terserah teman-teman yang nyamannya seperti apa. Nah, itu juga untuk membantu maintenance diri kalian secara psikologis ya. Karena kalau kita ngomongin pasien pasien itu manusia, kita ini juga manusia gitu. Kita bisa caring kepada orang lain, tapi jangan lupa kita untuk caring kepada diri kita sendiri. Gunanya refleksi itu tadi adalah belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Sehingga banyaknya pasien yang teman-teman sudah tangani itu tidak hanya berhenti sebagai angka saja, tidak hanya berhenti sebagai catatan registri pasien saja. Tetapi ada yang teman-teman dapat gunakan sebagai bahan pembelajaran personal development. Oh, saya kemarin bertemu pasien dengan tipenya seperti ini. Saya kemarin baper, saya kepancing nih secara emosional. Sehingga saya ngerasa saya jadi lebih jutek ke dia, misalnya seperti itu. Itu adalah hasil pembelajaran kita. Besok lagi ketika saya bertemu dengan pasien dengan karakteristik seperti itu, saya perlu belajar gimana ya lebih slow. Ya, jadi di situ perhatian atau caring yang kita berikan ini tadi tidak hanya kepada pasien saja manfaatnya, tetapi kita juga bisa mendapatkan manfaat itu. Kita bisa mengukur nih, oh saya kemarin memberikan informasinya seperti ini, kayaknya dia enggak dong. Berarti cara saya menyampaikan besok lagi ke dia atau ke pasien lain yang kayaknya mirip karakteristiknya seperti dia, cara saya seperti ini. Dengan demikian informasi tersebut dapat kita transfer ya dengan maksimal dan juga dapat diterima dengan optimal oleh pasien kita tadi. Ya, tujuannya kan tentu saja kesembuhan terjadi lebih cepat. Ya, recovery-nya bagus, hasil akhir dari treatment itu juga bagus. Ya, kita bisa menunjukkan kalau kita peduli, bisa dengan ini ada teknik-teknik skillnya, attending behavior, ada passive listening, ada active listening. Yang paling sederhana ya attending behavior, dengan kita ada saja, ya, dengan kita hadir utuh di situ, di klinik itu. Tidak mata kita tidak menerawang jauh kemana, kemudian jadi ngeblank dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mencapai yang namanya flow. Flow itu kita hadir melakukan apa full ya, pikiran, perasaan, dan tubuh kita secara fisik semuanya ada di situ. Ya, nggak kebayang-kebayang dengan hal yang lain. Nah, tapi saya juga bisa memahami ketika teman-teman semua pasiennya banyak, yang ngantri di klinik itu yang belum tertangani banyak, kita ngelihat list pasien itu aja juga udah pusing, aduh kok banyak banget, capek dan lain sebagainya, sangat manusiawi. Nah, sehingga caring tadi itu saya sebutkan tidak hanya untuk kita memberikan pelayanan saja, tapi self care ya, caring untuk diri sendiri itu jangan sampai
ketinggalan. Nah, kita bisa menunjukkan penuh perhatian dan kasih kepada pasien. Jangan lupa untuk memberikan kasih pada diri kita sendiri. Memberikan penghargaan kepada diri kita, memberikan penguatan, ya, afirmasi yang positif, sehingga dalam proses pekerjaan ketika bertemu dengan kejenuhan, bertemu dengan tantangan sulit, ngerjainnya sulit gitu ya, dari faktor-faktor eksternal yang lain atau dari faktor internal kita yang males, demotivasi, gitu ya, kita ngerasa stuck dan lain sebagainya. Nah, itu dapat dikelola dengan baik, ya. Nah, kita bisa terapkan, nah, teman-teman, untuk minggu depan, bukan, maksud saya untuk tugas berikutnya, teman-teman kan bisa di situ ada latihan-latihan ya, kalau mau menerapkan komunikasi empatik mungkin agak-agak geli kalau tidak terbiasa. Kok gini banget sih ngomongnya gitu ya. Cara ngomongnya kok manis banget sih. Geli gitu. Rasanya ya nggak apa-apa, dicoba-coba aja dulu gitu untuk testing gimana ini pengembangan dari skillnya. Aduh, maaf. Ya, keuntungan empathic consultation, teman-teman bisa cek di sini pointers-pointersnya. Ya, nah, bahkan yang paling akhir di bawah ini bisa menetralkan emosi yang ekstrim, baik dari emosi pasien maupun emosi kita sendiri. Kadangkala kalau kita berbincang, bercakap-cakap gitu, kita perlu menyadari nih, to be mindful, menjadi lebih mindful. Saya membalas omongan orang itu ya, apa sih reasonnya gitu. Kita mendengarkan, listen to reply, kita ingin segera membalas yang itu sifatnya adalah eksplosif, spontaneous, atau kita mendengarkan untuk menyimak, untuk memahami, untuk kemudian bisa membantu. Nah, menerapkan empathic consultation ini juga bisa kemudian agak menurunkan tension, agak menurunkan ketegangan emosi kita, misalnya ketika berhadapan dengan pasien yang ngeyel, dengan pasien yang dia malah balik menggurui. Wah, ini yang dokter gigi siapa nih? Yang datang ya saya nih dokter giginya. Kadang ego kita tersentil seperti itu. Ya, maka dengan kita menerapkan empatik ini ya, empathic consultation tadi baik secara kognitif maupun secara emosional, kita menggunakan internal frame of reference dia, ya, kita tidak mudah terpancing. Emosi-emosi negatif yang kita miliki tidak dengan mudah tersulut ketika berinteraksi dengan pasien tipikal sulit seperti itu. Ya, nah ini ada beberapa contoh ketika kita agak jauh dari empathic consultation. Nah ini beberapa baik baik dari sisi verbal maupun nonverbalnya. Ya, ini beberapa contohnya saya agak lamain lagi. Nah, begitu. Jadi seperti itu teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa ditangkap ya, ada relate-nya ya, semoga ya, relate nggak ya kira-kira? Semoga ada relate-nya. Nah, kita masih ada sedikit waktu, monggo bisa kita gunakan untuk diskusi, bisa kita gunakan untuk sharing lagi. Misalnya teman-teman tadi jadi keinget apa namanya? Oh ya, saya dulu pernah punya klien yang seperti ini, pasien yang seperti ini, pasiennya oke, keluarganya nggak oke, misalnya. Seperti itu ya, monggo kita bisa bahas bersama-sama. Silakan teman-teman kalau ada komentar atau pertanyaan lebih lanjut mengenai sharing yang telah saya sampaikan baru saja. Monggo, silakan. Mbak Ide, Ya, silakan. Aisyah. sebelumnya mohon maaf, saya nggak menggunakan headset, jadi mungkin suaranya agak bocor. Tidak Tadi apa-apa. di 2 slide terakhir atau apa ya? Oh ya, Itu ada 2 slide terakhir. katarsis ya. Ada Benar. katarsis ya, Mbak Ide ya. Yes, Nah itu ya boleh. betul. Itu Yang mana saya? masih belum paham sih, Mbak. Oh ini memungkinkan Maksudnya katarsis. contohnya Oh ya, gimana? Mm-mm. oke. Sorry, agak meler. Nah, katarsis. Nah, katarsis itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris kayaknya.
katartik ya, kalau nggak salah ininya, katarsis. Nah, katarsis itu adalah pengungkapan biasanya kalau dalam istilah konseling itu adalah pengungkapan emosi. Nah, ini nih kadang tadi saya menyebutkan pasien itu manusia, klien manusia, kita juga manusia, kita juga hidupnya nggak melulu di klinik aja, nggak hanya ngurusi klien aja gitu ya. Pasien juga seperti itu. Nah, kadang dalam interaksi antar manusia ada benturan ini tadi karena masing-masing membawa kerumitan, membawa benang yang ruwet dari kehidupan masing-masing. Nah, katarsis di sini bisa jadi dalam pertemuan konsultasi. Nah, si pasien ini yang penuh itu tadi ya, dia lagi penuh. Nah, siapa aja yang ketemu sama dia bisa kena semprot. Nah, gitu gampangannya. Gampangannya katarsis itu semprotan itu tadi lah. Merepet gitu ya, ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Dan itu adalah luapan dari emosi dia. Ya. Padahal orang yang di depan dia saat itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan kerumitan yang sedang dia alami. Nah, bisa jadi nih, ya, bisa jadi dokter gigi nih standby di klinik, udah ada appointment seperti apa kita nggak tahu ya, pasien sebelum datang ke klinik kita dia menghadapi apa, macet di jalan dan lain sebagainya atau gimana. Nah, begitu dia masuk wajahnya sudah butek gitu, suntuk sekali. Nah, nah ini kita sebagai manusia juga, teman-teman semua sebagai dokter gigi, dengan pemahaman ini ya nggak perlu kaget. Oh ya, oh berarti ini ya, bukan tentang kita. We don't have to take it personally. Bukan karena kita. Ya, apa aku jadi dokter gigi ada bisa muncul seperti itu ya? Apakah karena aku dokter gigi aku kurang sumpah kok piye yo? Aku kurang banyak senyum, kurang ramah atau gimana? Ya, nanti dulu. Oke, refleksi itu kita bisa lakukan seperti tadi yang saya contohkan mungkin 1 kali sebulan secara rutin gitu. Tetapi pada saat menghadapi situasi itu kita pahami bahwa pasien kita bisa membawa kerumitan-kerumitan itu tadi. Tidak semuanya karena kita yang menyebabkan dia begitu. Nah, kemudian setelah itu kita terapkan empathy consultation-nya. Caranya bagaimana? Misalnya secara verbal nih ya. Kita bisa menyampaikan seperti ini. Wah, apa ya konteks situasinya ya. Pasien datang, ibu-ibu, terus mukanya cembetut gitu ya, cemberut. Ya cemberut, jenggureng gitu ya misalnya. Selamat datang Ibu, silahkan duduk. Wah, tampaknya Ibu tergesa-gesa ya datang ke sini ya, sampai nafasnya kedengeran loh. Itu hasil dari mana? Hasil dari observasi kita. Karena ibunya jenggureng tadi itu, kemudian nafasnya ngos-ngosan, ya itu yang kita sampaikan. Hasil observasi kita sampaikan kembali. Nah, itu termasuk dalam kognitif empati. Kita mencoba memahami apa nih makna yang ditunjukkan. Kalau dalam hal ini pasien belum ngomong apa-apa, berarti kita menangkap dari komunikasi nonverbalnya. Monggo silahkan duduk dulu Ibu. Kalau di situ ada minuman bisa ditawari minuman. Kemudian dia akan agak cooling down setelah duduk, kemudian mungkin dia akan secara verbal muncul tuh komunikasi nonverbalnya. Gini, 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 gini. Apa dia ngomongnya? Nah, itulah katarsis. Sehingga pada saat kita mau melakukan tindakan klinisnya, dia sudah relatif reda tuh gejolak-gejolak emosinya. Ya, nggak kebawa pada saat treatment. Ya. Kalau kebawa sampai pada saat treatment, misalnya kemudian dia agak ngerasa nyeri gitu di giginya, emosinya tadi ini yang negatif masih sangat kuat sekali, nah dia bisa uring-uringan lagi gitu. Ya, jadi seperti itu contohnya ya untuk memungkinkan katarsis. Bisa juga di klien anak-anak, misalnya dia nangis, ngero-ngero ya, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya gulung komeng gitu karena dia rolling on the floor. Nah, misalnya seperti itu, kita coba gunakan empathy consultation-nya. Wah, adik tadi sebelum ke sini lagi ngapain di rumah? Lagi main ya? Wah, bete ya, lagi enak-enaknya main malah diajak ketemu tante dokter gigi. Misalnya seperti itu.
Nah, kita empatik communication-nya kita gunakan di situ sehingga ya dia merasa tervalidasi. Iya, aku bete. Masa aku tadi lagi enak-enak main Lego sama mama disuruh ke sini. Nah, setelah ada kesempatan untuk katarsis itu, emosinya rilis ya sudah lebih menurun, maka akan lebih kooperatif nih. Harapannya begitu. Pasiennya menjadi lebih kooperatif. Gitu ya, Alisa, bisa dipahami contoh yang saya sampaikan? Oke, Bisa, Mbak Ide, makasih banyak penjelasannya. sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, sorry, ini saya tadi menyarankan nggak pakai jargon, tapi ternyata saya malah pakai jargon ya, katarsis ya. Oke, besok saya perbaiki nih PT-nya. Monggo, monggo, silakan. Kalau ada lagi. Selamat sore Mbak Ide. Halo, selamat sore, Claudia ya. Silakan. Ya, Mbak Ide, sorry mau tanya. Kadang tuh ada Mm, pasien datang, dia tuh bingung kayak kondisi sakitnya itu gimana. Terus ketika pas dicek itu nggak sakit. Nah, eh, itu tuh lebih membuat dokternya bingung lagi. Ini kenapa ya giginya kayak gitu. Dan sebenarnya tuh juga nggak ada, maksudnya kayak benar-benar kalau kalian secara klinis tuh nggak ada. Nah, kalau menurut Mbak Iti, mm, kondisi-kondisi seperti itu, apakah ada kecenderungan psikologisnya ya? mm. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Memang ada salah satu apa ya di psikologi kesehatan saya nggak tahu itu salah satu apa, salah satu konsep mungkin ya. Ada istilah health anxiety. Ada kalau kalau sampai ke disordernya, teman-teman nanti bisa googling hipokondriasis. Nah, itu kecemasan terkait kesehatan yang sudah sangat mengganggu tuh sebagai disorder itu sudah ada di sudah masuk sebagai gangguan itu ya eh, hipokondriasis ini. Jadi pasien tersebut dia memiliki tendensi untuk dokter shopping. Ya, bisa jadi nih teman-teman nanti kalau kalau suatu saat saling ngobrol-ngobrol gitu ya bisa ada sempat dapat pasien yang kayak gitu. Dia ke tempatmu enggak? Dia ke tempatku juga. Dia ke tempatku juga loh gitu. Ya, ternyata sama. Kenapa? Karena itu tadi dokter shopping. Sangat cemasnya pasien terhadap kondisi kesehatan dia yang kemudian menjadi tidak rasional menyebabkan dia sendiri pun tidak percaya atas penjelasan yang diberikan oleh dokter. Nah, ini ada nih. Ya, jadi ngeyel banget. Ini sakit loh, sakit banget. Tapi kita lihat teman-teman dokter gigi ngecek gusinya baik-baik aja. Di situ tidak ada retakan di mahkota giginya. Kayaknya ya fine-fine aja. Warnanya oke, semuanya oke. Dari misalnya air liur, nah nggak tahu deh teman-teman melakukan pemeriksaannya seperti apa. Kayaknya semuanya fine-fine aja, tapi beneran dia mengaku bahwa di situ sakit. Nah, ini sangat psikologis sekali kemudian penyebabnya. Ya, ketika berhadapan dengan indikasi yang seperti itu, teman-teman tadi komunikasi empatiknya tetap disampaikan, ya, untuk memvalidasi bahwa dia merasa sakit, ya pasti nyeri sekali. Kemudian sakit ya, sakitnya sudah berapa lama, kita tanyai gitu. Kalau misalnya data-data yang kita temukan dari anamnesa itu tidak mendukung ke diagnosis apapun, itu kita sampaikan juga. Ya, ini yang paling mendekati misalnya ya gitu ya. Diagnosisnya yang paling mendekati ini tetapi tidak memenuhi, tidak cukup sehingga tidak perlu untuk dilakukan tindakan gitu. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu bisa kita memberikan teman-teman dokter gigi ini memberikan clue gitu ya. Ada baiknya untuk misalnya disampaikan berkonsultasi, konseling dulu, konsultasi ke psikolog misalnya. Nah, apakah kecemasan itu hanya berkaitan dengan gigi ini atau juga ada bagian-bagian organ tubuh lain yang dikeluhkan misalnya? Atau cross-check kemana? Nah, cross-check kemana apabila ditemukan misalnya dia mengatakan lambung saya juga ini ya, semua besak badan ini sakit semua dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa tangkap nih dari katarsis tadi ya, nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Katarsisnya dia kan banyak nih. Seringkali begitu. Kalau pasien cemas itu seringkali ngomongnya banyak. Tidak semuanya, tetapi banyak saya temui
Begitu, banyak sekali keluhan. Di list itu banyak sekali, bahkan tumpang tindih. Nah, dari situ, dari hasil wawancara klinis itu tadi, kita bisa bantu kalau teman-teman ada waktu ya. Saya paham kalau teman-teman dokter gigi ini waktunya kan ketat sekali ya. Nah, makanya tadi yang pertama adalah refer saja ke psikolog, biar psikolognya yang bantu ngelisting. Atau kalau dokter giginya sempat, teman-teman bisa bantu untuk ngelisting. Ya, membuat list. Ya, tadi yang dikeluhkan adalah ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, dalam bentuk visualisasi, entah mind map atau listing tadi, daftar gitu tadi, kemudian kita diskusikan bersama. Nah, itu membantu pasien dengan kecemasan ini lebih konkret untuk apa ya, mengolah atau mencermati isi pikiran dia yang sangat banyak sekali itu tadi. Oh ya, ternyata ini. Oh, ternyata ini masih nggak apa-apa ya dok. Mungkin dia akan sampai pada insight seperti itu. Ya, kalau dia belum, dia masih ngeyel, ya oke, kita kembali tarik nafas, atur nafas ya, jangan terpancing. Dokter giginya stay cool, stay calm gitu. Kemudian oke, yang dapat saya lakukan adalah apa tindakan standar untuk situasi seperti itu. Kita tidak akan mengikuti permintaan dia, misalnya mau minta diinjeksi, mau apa dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya memungkinkan placebo ya kasih placebo aja. Kemudian tadi disarankan untuk konsultasi lebih lanjut karena inti permasalahannya bukan di bio, bukan di bio, bukan di fisik dia, tetapi bisa di psikologisnya. Begitu, Claudia, penjelasan saya. Semoga menjawab ya. Baik, Oke. terima kasih banyak Mbak Ide. Oke, satu lagi pertanyaan atau komentar atau sharing apapun itu. Monggo silakan teman-teman. Mbak Ide boleh izin tanya. Oke, silakan Mbak Ajeng. Jadi tadi kan membahas mengenai eh, apa ya, menunjukkan empati ke pasien gitu ya Mbak. Nah, gimana sih Mbak caranya kita tetap membangun trust dengan pasien, tapi apa kita juga menunjukkan empati itu tidak terlalu berlebihan kadang, karena kadang itu ada pasien yang sepertinya menganggap itu tuh kayak apa ya, kayak mungkin eh, dokternya banyak waktu gitu ya, maksudnya padahal terkadang kita Iya. hanya pengen kayak pasiennya tuh nyaman gitu, jadi terkadang Hmm, pasien itu hmm. kayak too much information gitu loh Mbak Ide ke kita. Jadi itu kan Iya, apa untuk waktu dokternya itu kan istilahnya bisa aja ada antrian pasien atau yang lain betul, gitu. Itu gimana Mbak betul. Ide? Terima kasih. Ya, ya. Nah, ini bagus sekali nih juga pertanyaan dari Mbak Ajeng nih ya. Ini dan tepat sekali ditanyakan di akhir bisa nge-wrap. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah terkait dengan tadi clue-nya sudah saya singgung di awal adalah self-care. Self-care untuk teman-teman sendiri, untuk para dokter gigi sendiri ini ya. Salah satunya yang bisa menjadi self-care kita adalah building boundaries. Yang Mbak Ajeng tadi sampaikan adalah building boundaries ini, membangun batasan. Kita ramah, kita empatik, tapi ya nggak gitu juga kali, masa mau katarsis sampai ngalor ngidul ke sana kemari gitu ya. Kalau mau katarsis, kalau mau apa yang lebih lebih banyak terkait dengan personal, bukan terkait dengan masalah kesehatan gigi dan mulut, bukan di sini tempatnya. Nah, gitu kan boundary-nya. Tetapi tentu kita tidak menyampaikan secara frontal demikian. Nah, kita menyampaikannya sebagai contoh nih ya, sebagai contoh saya, misalnya saya ketika saya berpraktek di ruang konseling, boundary yang saya bangun itu pertama kali ketika klien masuk itu adalah dengan menyampaikan peran saya. Nah, contohnya nanti nanti teman-teman bisa menyarikan ya apa yang bisa relate, apa yang bisa diterapkan di tempat teman-teman. Saya menyampaikan adalah selamat datang, kemudian saya Ide, saya akan menjadi konselor, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Adik, misalnya pada hari ini kita punya waktu.
Itu yang saya sampaikan pertama. Saya siapa? Saya konselor, peran saya. Jadi peran konselor itu bukan problem solver, peran konselor itu bukan ngasih support yang dalam bentuk finansial. Kalau dia cerita saya punya hutang banyak, tolong bantu saya, nah kan nggak relevan. Misalnya begitu. Peran saya seperti itu. Kemudian kita punya waktu di sesi ini selama 1 jam ke depan. Itu sudah boundary. Ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman, kalau penanganan kan macam-macam ya, ada ringan ya cepat. Kalau misalnya berat ya cukup lama. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa menakar itu dari mungkin informasi di awal yang sudah diperoleh dari office ya, dari admin, datanya apa, atau teman-teman bisa mencari data apa gitu. Misalnya itu bisa jadi clue untuk memberikan time boundary ini ya. Kemudian tadi ada role boundary, ada time boundary, peran dan waktu. Kemudian itu dalam prosesnya akan kita address kembali ketika sudah mencukupi ya. Dari sini saya sebagai konselor hanya bisa memfasilitasi seperti ini. Itu contohnya kalau yang saya terapkan. Hanya bisa memfasilitasi seperti ini. Ya, beberapa opsi-opsi, ada pilihan-pilihan, itu adalah semuanya berada di tangan Anda untuk mengambil pilihan yang mana. Ya, saya hanya memfasilitasi seperti ini. Nah, dengan begitu pasien saya, klien saya tidak meletakkan pengambilan keputusan itu kepada saya. Di situ saya menerapkan boundary nih. Content boundary. Isinya apa? Isinya kan tentang hidup dia gitu. Bukan saya. Misalnya teman-teman menyarankan ada treatment A, B, C. Nah, teman-teman hanya sebatas mengedukasi, kemudian melibatkan dia dalam pengambilan keputusan yang mana semuanya adalah tentang dia. Nah, itu adalah batasannya. Ya, sehingga bukan kita yang mengambilkan keputusan karena nanti kalau kita ambil keputusan dia ngerasa ya kan saya ngikut dokter, kan saya ngikut mbaknya sebagai konselor, saya kok apa problem solvingnya nggak manjur. Nah, itu kita yang salah itu. Padahal kan kita bukan, peran kita bukan seperti itu gitu ya. Dan kalau kita menerapkan boundary ini ketiga boundary ini akan melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan kita jadi overthinking. Overthinkingnya gimana? Wah, tadi aku udah bener belum ya ngasih sarannya, nanti kalau ini gimana? Misalnya saya nyuruh putus nih, klien saya suruh, ya sudah kalau gitu putus aja, pacar kayak gitu gimana? Wah, nanti bener nggak ya saya ngasih ini? Nah, kan saya kepikiran, saya nggak bisa tidur ya. Mental health saya sendiri jadi terganggu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi intinya adalah menerapkan boundary. Bisa dengan menyampaikan role boundary tadi, kapasitas saya, kapasitas kita dalam relasi ini seperti apa. Sehingga ada batasannya nih. Ya, dokter gigi yang friendly, bukan friend yang sekaligus dokter gigi, kan beda. Saya kira teman-teman juga tidak boleh menangani keluarga sendiri ya. Ya nggak sih? Keluarga atau orang dekat, significant person. Bolehkah? Kalau di kami tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu harus harus ditangani oleh rekan sejawat. Kenapa? Karena itu menyebabkan kita nggak bisa membangun boundary. Ya, nggak enakan. Ya, sama teman sendiri ya. Itulah temennya yang nggak benar pula ya. Tahu karena teman, wah ini temanku kebetulan ortodontik nih, aku bisa dapat gratis nih pasang behel. Temennya juga mohon maaf ya kayak gitu gitu. Nah, kita harus menjaga diri kita sendiri sehingga kita tidak terganggu kesehatan mental kita. Boundary-nya, role boundary, jelas ada peran-peran. Di luar dari peran itu berarti bukan menjadi tanggung jawab kita, misalnya seperti itu, bukan ranah kita. Ya, kemudian time boundary tadi itu dan waktu ya, untuk kerangka waktu kalau misalnya memungkinkan bisa dilakukan, ya kita menyampaikan mohon maaf Ibu untuk konsultasi hari ini karena agenda kita sudah cukup. Ya, hari ini kita agendanya kan begini. Nah, itu tadi yang di awal kita sampaikan. Agenda kita hari ini mau ngecek ini. Nah, kalau udah cukup, ya sudah, berarti sudah kita bisa akhiri ya. Untuk agenda pertemuan berikutnya adalah seperti ini. Nah, itu membantu kita. Nah, jadi guideline.
Kemudian konten tadi ya hampir mirip dengan role boundary tadi, hal-hal yang di luar batas pemahaman kita atau pengetahuan kita. Nah, memang kita janganlah melangkah ke sana. Dan kita berikan di situ bahwa klien ini berdaya loh, pasien ini berdaya loh. Nah, contohnya pakai teknik motivational interviewing yang akan teman-teman coba latihkan, pelajari ya. Nah, di situ dari siklus motivational interviewing sudah pertama kali sebelum sebelum persiapan preparation. Nah, di situ kan dia cari info, terus mengolah infonya, mengambil keputusannya, melakukan tindakannya dan lain sebagainya. Kita memfasilitasi, kita mendampingi semua pengambilan keputusan ada pada klien atau pasien kita. Gitu. Menerapkan boundary. Sehat buat kita, sehat juga buat dia karena buat dia akan mengurangi potensi terjadinya dependensi atau kebergantungan gitu ya. Kalau di psikologi ada tuh istilahnya transference ya, bisa tuh kliennya jadi terpukau oleh konselornya, wah ideal banget, terus jatuh cinta, nah kayak gitu. Nah, kita dengan boundary itu membatasi pelanggaran role ya, peran itu tadi yang mau melewati batas-batas dari peran kita. Ya, itu bisa nanti diterapkan dengan motivational interviewing itu salah satu tekniknya. Ya, meletakkan boundary itu dan mengajak pasien untuk mengambil peran besar dalam treatment. Karena ini treatment buat dia, ya, ada di hidup dia, nanti manfaatnya ke depannya juga dia yang ambil, ya, kita hanya membantu sesuai dengan kapasitas keilmuan dan keterampilan yang kita miliki. Begitu, Mbak Ajeng dan teman-teman semua. Semoga bisa relate ya dengan ilustrasi yang saya sampaikan. Kalau saya ngasih contohnya dari teman-teman, nah saya takut salah juga gitu. Nah, semoga dari sharing pengalaman praktek saya, nah itu bisa relate dengan praktek teman-teman semua. Oke, begitu? Ya, terima kasih Mbak Ide jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, kita bisa akhiri pertemuan kita.